Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan. Di kota Simbarmayura, Sudawira dan Lokahita sedang menikmati suasana kota dengan bahagia. Namun, ada beberapa brahmacara di tempat tersebut yang mengganggu Lokahita, sehingga membuat Sudawirat murka dan langsung menghajar para brahmacara tersebut, hingga mereka semua kabur dari tempat tersebut. Kemudian datanglah orang-orang kerajaan ke tempat tersebut. Melihat tingginya ilmu kanuragan Sudawirat, membuat Patih Simbarmayura, yaitu Kala murka, kagum, dan mengajak mereka berdua ke kerajaan Simbarmayura untuk bertemu dengan raja mereka, yaitu Prabu Pancatnyana. Karena saat ini mereka tengah membutuhkan orang sakti untuk menggempur kerajaan Malwapati musuhnya. Aku kagum dengan kehebatan kalian. Kami mengundang kalian untuk menghadap gusti kami, Prabu Pancatnyana. Ketika sampai di balai Raja Simbarmayura, Sudawira dan Lokahita pun diperkenalkan kepada Prabu Pancatnyana dan seluruh pembesar kerajaan, yang ternyata di sana juga ada Durgandini, guru Sudawirat. Durgandini pun merasa sangat bangga dan mengatakan bahwa mereka adalah muridnya dan pasti akan menuruti apa saja yang ia perintahkan. Mereka itu murid-muridku, Gusti Prabu. Mereka juga memiliki dendam yang sama dengan kita. Mereka pasti akan menurut apa kata saya. Prabu Pancatnyana pun mengajak Sudawirat untuk bergabung dengannya untuk bersama-sama menghancurkan Anglingdarma dan Malwapati karena mereka memiliki dendam yang sama. Sudawirat pun langsung menyetujui ajakan tersebut dengan senang hati. Karena kami sama-sama menyimpan dendam kepada Anglingdarma. Tidak ada salahnya kalau kita bergabung menjadi satu. Semua musuh Anglingdarma adalah sahabat hamba, Gusti Prabu. Di malam harinya, Sudawira dan Durgandini yang dipertemukan kembali pun membicarakan tentang kesaktian ilmu Pancasona milik Dewi Sintawati yang membuat mereka hancur dan terpisah tempo hari. Ilmu rengkah gunung mereka pun tak berdaya melawan ilmu Pancasona milik Dewi Sintawati. Ternyata ilmu rengkah gunung tidak mampu mengalahkan ilmu Pancasona yang dimiliki oleh istri Mahasura. Durgandini pun mengakui bahwa ilmu Pancasona adalah ajian milik para dewa sehingga tidak akan bisa dikalahkan. Bahkan ilmu itu telah mengalahkan ilmu 9 nyawa pendekar dari Hindustan yang dahulu dikenal sangat sakti tak terkalahkan. Memang ilmu Pancasonanya sangat luar biasa. Karena itu adalah ilmu dewa yang melebihi kehebatan 9 nyawa pendekar dari Hindustan. Di Malwapati, Surya pun sudah mulai pulih lagi dan tinggal menyempurnakan kembali ilmu-ilmu kanuragan dan kadikjayaan yang ia miliki. Dewi Sintawati pun dengan setia selalu mengikuti perkembangan kesehatan Suliwah setelah terkena ajian rengkah gunung Durgandini dan Sudawirat. Dewi Sintawati pun bertekad untuk tinggal di Malwapati sementara untuk menunggu Durgandini menyerang Malwapati lagi sehingga dirinya akan dengan mudah bertemu Durgandini dan membalaskan dendamnya pada pendekar tua tersebut. Saya akan tinggal di sini sampai Durgandini bisa saya binasakan. Di balai Simbarmayura terlihat Patih Kala murka yang menyampaikan maksudnya untuk menyerang Anglingdarma sendirian saja dengan cara menyamar. Kekuatan sehebat apapun bisa kita hancurkan dengan akal. Akan tetapi, Durgandini pun tidak setuju dengan cara-cara yang disampaikan oleh Patih tersebut karena tidak mudah untuk bisa bertarung langsung dengan Anglingdarma dan Batik Madrim, apalagi hanya sendirian. Hamba akan langsung menyerang Anglingdarma dan patihnya itu. Kalau mau menyusup boleh-boleh saja. Tapi kalau untuk bertanding dengan Anglingdarma dan Batik Madrim, berpikir 2 kali. Durgandini pun menuntut sang Prabu Pancatnyana supaya melakukan pertempuran terbuka sehingga ia dan Sudawirat akan lebih leluasa menggunakan ajian rengkah gunungnya untuk membokong Prabu Anglingdarma atau Patih Batik Madrim. Jaga mulutmu! Nyai yang harus jaga. Apa katamu? Sabar, Nyai.
Sabar. Prabu Pancatnyana yang melihat pertengkaran tersebut pun akhirnya menyetujui kedua usul tersebut. Saya juga akan melakukan apa yang sudah kita sepakati. Keesokan harinya, seluruh pasukan Simbar Mayura telah siap berperang dan berkumpul di perbatasan. Patih Kalamurka yang memimpin langsung regu prajurit dan para pendekar pun memberikan perintah kepada senopatinya untuk menunggu serangan dari Malwapati di tempat tersebut. Sedangkan dirinya sendiri akan berusaha membunuh Angling Dharma dengan caranya sendiri. Sebaiknya pasukan pemukul bertahan di sini. Pasukan harus menyerang balik prajurit Malwapati yang mengejar saya. Setelah mengatur posisi seluruh pasukannya, Patih Kalamurka pun merapal ajian malih ruponya dan ia pun berubah menjadi seorang wanita. Ia pun kemudian berpamitan untuk berangkat ke Malwapati seorang diri. Saya akan berangkat, Senopati. Jaga pasukan jangan sampai ada yang berkeliaran. Durgandini dan Sudawirat pun terkagum-kagum dengan ilmu yang baru saja dipertontonkan oleh Patih Kalamurka. Bahkan Sudawirat pun tertarik dengan ilmu yang dilihatnya barusan. Durgandini yang mendengar keinginan muridnya pun berjanji akan memperkenalkan Sudawirat dengan rekannya yang memiliki ilmu malih rupo yang bernama Resi Sardayuda. Saya tertarik dengan ilmu itu, Guru. Guru, demi kemenangan apapun boleh kita tempuh, Guru. Sementara itu di Malwapati, Batik Madrim pun datang di balai raja bersama Dewi Kusuma Gandawati, calon istrinya. Ia pun memperkenalkan bakal calon istrinya kepada para petinggi dan sesepuh kerajaan. Angling Dharma pun kemudian juga memasuki ruangan dan segera duduk di singgasananya. Wanita cantik ini yang akan saya persunting. Sementara itu, di luar istana Malwapati, terlihat wanita jelmaan Patih Kalamurka sedang meminta izin untuk masuk istana kepada para prajurit penjaga pintu gerbang. Setelah memohon untuk kesekian kalinya, akhirnya prajurit tersebut pun pergi ke istana untuk melapor pada Prabu Angling Dharma tentang keinginan wanita tersebut untuk membasuh kaki sang Prabu. Mendengar semua itu, akhirnya Prabu Angling Dharma pun memperbolehkan wanita tersebut untuk masuk ke istana. Izinkan dia masuk. Baik, Gusti. Wanita itu pun masuk ke ruangan dan meminta izin kepada Prabu Angling Dharma untuk kaul membasuh kaki sang Prabu dengan alasan ia telah berjanji pada dirinya untuk membasuh sang Prabu jika anaknya sembuh dari sakit. Batik Madrim yang melihat semua itu pun menatap wanita tersebut dengan rasa curiga yang mendalam. Ia pun telah melihat benda tajam yang ada di dalam tempayan air kembang sang tamu tersebut dan ia pun bersikap lebih waspada lagi. Kalau anak hamba sembuh dari sakitnya, hamba takut mendapat kutukan dewa. Dari bayi selalu dirundung sakit. Lakukan kaulmu, Nyai. Angling Dharma pun memperbolehkan wanita tersebut melakukan kaulnya. Ketika ia mengambil sesuatu di dalam tempayan, Batik Madrim pun berteriak memperingatkan Prabu Angling Dharma tentang bahaya yang mengancam rajanya. Angling Dharma pun segera menghindari tusukan benda tajam oleh wanita tersebut dan ia pun segera memberi serangan balasan yang membuat wanita tersebut terlempar jauh ke belakang. Awas dia, Prabu! Wanita itu pun berubah menjadi Patih Kalamurka yang kemudian menyampaikan keinginannya untuk membalaskan dendam kerajaannya pada Angling Dharma atas kekalahan sewaktu perang dan matinya Raja Kalawerdati. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Pertarungan Angling Dharma dan Kalamurka pun berlangsung seru di balerong istana tersebut. Patih Kalamurka dengan liciknya berubah menjadi kelelawar dan menyandra Dewi Kusuma Gandawati. Ia pun mengancam akan membunuh sang putri. Dan dengan leluasa, ia pun kemudian keluar istana dan membawa pergi calon istri Patih Batik Madrim tersebut. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Hal tersebut sebenarnya hanyalah pancingan supaya Angling Dharma dan Batik Madrim meninggalkan Malwapati untuk mengejarnya.
Dharma pun memperingatkan Batik Madrim supaya berhati-hati dan ia pun mengajak Batik Madrim untuk mengejar Kala Murka. Hati-hati Kanda Madrim. Saya khawatir kalau ini pancingan. Lebih baik kita kejar sama-sama. Demikianlah akhir dari episode ini. Apa yang akan dilakukan oleh Angling Dharma dan Batik Madrim selanjutnya? Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.